Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi hadis atas Al-Quran. Terdapat dua hal yang menjadi fokus pembahasan pada materi ini, yakni pengertian hadis dan posisinya terhadap Al-Quran. Pertama, pengertian hadis. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Kedua, bentuk hadis. Berdasarkan bentuknya, hadis terdiri atas beberapa bentuk, yaitu hadis qauli. Hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad. Lalu, hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah. Kemudian, hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang dilakukan atau dikemukakan oleh para sahabatnya dan selanjutnya Nabi membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut. Ketiga, kualitas hadis. Antara lain, hadis sahih. Sahih menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah, dan yang sempurna. Berarti, hadis sahih adalah hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis ini sanadnya bersambung hingga Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan hafalannya kuat, hingga sampai akhir sanad dan tidak ada kejanggalan, serta tidak memiliki cacat. Lalu, hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang mirip dengan hadis sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sanadnya bersambung hingga Nabi Muhammad, tidak memiliki cacat atau kejanggalan, namun periwayat kurang kuat hafalannya. Jadi letak perbedaannya hanya pada tingkat hafalan periwayatnya. Kemudian, hadis doif. Secara bahasa, hadis doif berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Keempat, fungsi hadis. Seperti yang kita tahu, bahwa Al-Quran dan hadis adalah sebagai sumber hukum Islam. Keduanya saling terikat dan mengikat kepada setiap muslim, yakni mengimani kebenarannya serta wajib mengamalkannya. Sebagai sumber hukum sekaligus sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, hadis memiliki dua fungsi pokok, yaitu muhakik dan bayan, atau sebagai penguat dan penjelas terhadap Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai muhakik, maksudnya yaitu penguat terhadap dalil atau ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sedangkan hadis berfungsi sebagai bayan, maksudnya adalah sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasyri, dan bayan tabdil. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Bayan takrir, atau memperjelas isi Al-Quran. Yakni hadis berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Bayan tafsir, atau menafsirkan Al-Quran, yaitu hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, serta merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Bayan tasyri, atau memberi kepastian hukum. Hadis yang berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Misalkan, ada ayat yang menjelaskan wajibnya zakat, tapi tidak menentukan ukurannya, disinilah peran hadis untuk memberikan kepastian hukum. Bayan tabdil, atau membatalkan. Maksudnya, hadis yang berfungsi membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.